Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Kita lanjutkan tentang kesaksian Rahibah Hira, ya. Kemudian Rahibah Hira mengatakan, sesungguhnya aku dapat mengetahuinya melalui tanda kenabian yang terletak pada bagian tulang rawan yang bentuknya seperti apel, di bulat, ya. Sesungguhnya kami mengetahui hal tersebut dalam kitab suci kami, ya. Dan hal ini juga pernah dilakukan oleh Salman Al-Farisi, ya, ketika ingin membuktikan bahwa di punggung beliau itu ada tanda kenabian, ya. Jadi tanda kenabian tersebut itu sudah disyaratkan, sudah termaktub dalam kitab mereka, ya, sehingga mereka mengetahui bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah nabi yang dimaksud. Kemudian kita akan bahas tentang yakni kisah Salman Al-Farisi, ya, dan berkaitan dengan tanda kenabian tersebut. Jadi An Abdullah bin Abbas qala hadatsani Salman Al-Farisi hadithahu min fihi qala kuntu rajulan Farisiyyan bin ahli Asbahan min ahli qaryati minha yuqalu laha Jayyun, wa kana abi qala qaryati wa kuntu ahabba khalqillahi ilayhi falam yazal bihi hubbuhu iyaya hatta habasani fi baitihi ay mulazimanna kama tuhbasul jariyah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, telah menceritakan kepadaku Salman Al-Farisi yang mengisahkan tentang dirinya. Dia berkata, aku seorang laki-laki Persia, dari Asbahan, dari suatu desa bernama Jayyun atau Jai. Ayahku adalah seorang tokoh masyarakat yang mengerti pertanian. Aku sendiri yang paling disayangi ayahku dari seluruh makhluk Allah. Karena sangat sayangnya, aku tidak diperbolehkan keluar rumah. Aku diminta senantiasa berada di samping perapian. Aku layaknya seorang tawanan atau seorang budak saja. Wajhatu fil majusiyah hatta kuntu kotonari hatta kuntu kotonari lagi yukiduha la yakrukuha kahbu sa'ad. Qala wa kanat li abi Zay'atun adina qal asyughila fi bunyanin lahu yawma faqala li ya bunayya inni qad sughiltu fi bunyani hadal yawma an Zay'ati fadhhab wa talihha wa amarani fiha biba'di ma yuri. Aku dibesarkan, dididik di lingkungan majusi, ya, sehingga aku ditugasi sebagai seorang penjaga api yang bertanggung jawab atas nyalanya api dan tidak boleh memberikannya padam. Dia berkata, ayahku memiliki tanah ladang yang luas, dan pada suatu hari beliau sibuk mengurusi bangunan, ya. Beliau berkata kepadaku, wahai anakku, hari ini aku sibuk di bangunan, aku tidak sempat mengurusi tanah. Cobalah engkau pergi ke sana. Kemudian beliau menyuruhku melakukan beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Akhirat itu uridu bai'anta. Amaratu di kanisatin min kana isim nasara. Wasami'atu aswatahum fiha wa hum yusallun. Fakuntu la adri ma amrun nasi
lihabsi abi iyaya fi baiti falamma marartu bihim wa sami'tu aswatahum dakhaltu alaihim anzuru ma yasna'un qala falamma ra'aytuhum a'jabani salatuhum wa raghibtu fi amrihim faqultu hadha wallahu khairun min dinilladzi nahnu alaihi. Aku pergi menuju tanah ayahku. Dalam perjalanan aku melewati suatu gereja Nasrani. Aku mendengar suara mereka yang sedang sholat. Aku sendiri tidak mengerti mengapa ayahku mengharuskan aku tinggal di dalam rumah saja, tidak boleh bertemu manusia. Tatkala aku melewati gereja mereka, aku mendengar suara mereka sedang sholat. Maka aku masuk ke dalam gereja itu untuk mengetahui apa yang sedang mereka lakukan. Begitu aku melihat mereka, aku kagum dengan sholat mereka. Aku ingin mengetahui peribadatan mereka. Aku berkata dalam hati, demi Allah, ini lebih baik dari agama yang kami anut selama ini. Wallahi ma taraktuhum hatta gharabat as-shams. Fataraktu bi'aka adi walam hadiha. Faqultu lahum aina aslu hadha ad-din? Qalu bisyam. Qala thumma raja'tu ila abi wa qad ba'atha fi talabi wa shaghaltuhu an 'amalihi kulli. Qala falamma ji'tu. Demi Allah, aku tidak beranjak dari mereka sampai matahari terbenam. Aku tidak jadi pergi ke tanah milik ayahku. Aku bertanya kepada mereka, dari mana asal usul agama ini? Mereka menjawab, dari Syam, Syria. Salman berkata, kemudian aku pulang ke rumah ayahku, padahal ayahku telah mengutus seseorang untuk mencariku, sementara aku tidak mengerjakan tugas dari ayahku sama sekali. Maka ketika aku telah bertemu ayahku, qal ai bunayya aina kunta alam akun ahidtu ilaika ma ahidtu. Qal kuntu ya abati maratu binasin yusalluna fi kanisatin lahum wa ajabani ma ra'aitu min dinihim qawallah ma ziltu indahum hatta gharabat as-shams. Beliau yang bertanya, anakku, kemana saja kamu pergi? Bukankah aku telah berpesan kepadamu untuk mengerjakan apa yang aku perintahkan itu? Aku menjawab, ayah, aku lewat pada suatu kaum yang sedang sholat di dalam gereja. Ketika aku melihat ajaran mereka, aku kagum. Demi Allah, aku tidak beranjak dari tempat itu sampai matahari terbenam. Qal ai bunayya laisa fi dzalika dinul khair. Dinuka wa dinu abaika khairun min. Qal kuntu kalla wallah innahu khairun min dinina. Qal fakhafani faja'ala fi rijlayya qayda thumma habasani fi baitihi. Saya menjawab, wahai anakku, tidak ada kebaikan sedikitpun dalam agama itu. Agamamu dan agama ayahmu lebih bagus dari agama itu. Lihat, dengan kita dengarkan pernyataan ayah Salman, ya, dia menyatakan agama mereka lah yang terbaik. Padahal agama mereka adalah agama paganisme, penyembah api, majusi. Demikian pula pengikut agama lain, ya, misalnya mereka akan mengatakan agama mereka yang terbaik, seperti Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto dan yang lainnya. Jadi tidak heran, ya, dan kalau kita lihat fenomena yang ada, kenyataan seperti itu. Jadi mereka merasa yang paling baik, ya, yang paling benar, yang paling diridhoi, atau yang bisa memasukkan mereka dalam surga sendiri, ya. Jadi agama mereka yang terbaik.
Kemudian dalil bahwa orang Yahudi ya, dan Nasrani yang merasa benar sendiri itu ada dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 111. قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Al-Quran Al-Baqarah ayat 111. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 135-136, yakni وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Dan mereka berkata, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak, melainkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia Ibrahim dari golongan orang musyrik. Katakanlah, wahai orang beriman, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya orang-orang Islam yang tunduk patuh kepada Allah. Surat Al-Baqarah 135-136. Dan Nabi Isa alaihissalam telah mengabarkan akan datang Rasul setelahnya, yakni Rasulullah Muhammad SAW, dan agar beriman kepadanya dan masuk ke dalam agama Islam yang telah disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Beliau SAW sebagai Rasul terakhir, penyempurna agama Islam sebelumnya yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul alaihi wassalam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat As-Saff surat 61 ayat 69, ayat 6-9. Ini A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala 'Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Dan ingatlah ketika Isa ibu Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah padamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan dusta terhadap Allah sedang dia diajak kepada Islam. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Mereka ini memadamkan cahaya Allah dengan mulut seperti budaya mereka, tetapi Allah justru menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir membencinya. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dia memenangkan di atas segala agama-agama meskipun orang musyrik membenci. Al-Quran surat As-Saff surat 61 ayat 6-9. Maka bagaimana mungkin orang yang mengaku Islam menyatakan semua agama sama? Ini patut dipertanyakan keislamannya. Bisa jadi mereka kaum munafik atau orang yang kafir yang menyusup atau menampakkan keislamannya, kemudian merusak Islam dari dalam, atau sengaja mempropagandakan Wahdatul Ahdiyah, yakni sekte yang mempropagandakan tentang penyatuan agama-agama agar umat Islam murtad dari agamanya. Karena apa? Karena jelas-jelas menentang Allah Ta'ala dan Rasulnya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, bahwa satu-satunya agama yang hak yang diridhai Allah Ta'ala adalah Islam. Islam adalah agama seluruh para nabi dan Rasul alaihi wasallam. Ini yang hanya beribadah kepada Allah Ta'ala, mentauhidkannya. Karena Islam inti ajarannya adalah tauhid, yakni anibudullaha wajtanibut tauhid. Hanya menyembah atau beribadah kepada Allah dan menjauhi tauhid, segala apa yang disembah selain Allah. Sebagaimana definisi Islam, yakni al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh dengan mentaatinya, mentaati Allah, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis Bukhari dan yang lainnya, yakni qala Syekhul Imam Bukhari rahimahullah ta'ala fi sahihihi, hadatsana Muhammad bin Sinan, hadatsana Hulayh bin Sulaiman, hadatsana Hilal bin Ali an Abi Rahman bin Abi Amrah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana awwalan nasi bi Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah wal anbiya'u ikhwatun li'allatin ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Syekhul Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya berkata, telah bercerita kepada kami Muhammad bin Sinan, telah bercerita kepada kami Hulayh bin Sulaiman, telah bercerita kepada kami Hilal bin Ali dari Abdurrahman bin Abu Amrah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku orang yang paling dekat dengan Isa bin Maryam alaihissalam di dunia dan di akhirat. Dan para nabi adalah bersaudara dari satu keturunan, satu ayah. Jadi Nabi Ibrahim disebut juga dengan Abu Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Dengan ibu yang berbeda-beda, ini syarat mereka berbeda-beda. Sedangkan agama mereka satu,
yakni Islam, yang inti ajarannya adalah tauhid, meskipun syariat mereka berbeda-beda, ya, dan disempurnakan dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang berlaku untuk semua umat sampai akhir zaman, ya. Dan diikuti juga oleh Nabi Isa AS ketika turun ke dunia menjelang hari kiamat. Dari Bukhari, Muslim, Ahmad, Hakim, Ibnu Hibban, Tabrani, Ibnu Abi Syaibah, dan yang lainnya. Rasulullah SAW juga bersabda, juga dalam hadis Bukhari dan yang lainnya, ini qala Syekhul Imam Bukhari rahimahullah ta'ala fi sahihihi, hadatsana Abu Yamani akhbarana Su'aibun an Zuhri qala akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul anna awlan nasi ibni Maryam wal anbiya'u awladu allatin laysa baini wa bainahu nabi. Syekh Bukhari rahimahullah dalam kitab Sahihnya berkata, telah bercerita kepada kami Abu Yaman telah mengabarkan kepada kami Su'aib dari Az-Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, aku adalah orang yang paling dekat dengan Ibnu Maryam, Isa alaihissalam, dan para nabi adalah bersaudara dari satu keturunan, dari satu ayah. Sedangkan antara aku dan dia dengan Isa, ya, antara aku Rasulullah Muhammad dengan Isa alaihissalam tidak ada nabi. Ya, Al-Bukhari, Abu Dawud, Tabrani, Ibnu Hibban, dan yang lainnya. Ya. Maka kalau ada yang mengklaim ada nabi atau rasul antara Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW, jelas itu adalah dusta. Ya. Adapun Nabi Yahya adalah sejaman dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kalau dia mengatakan Paulus itu Rasul, maka dusta, ya, karena tidak ada nabi lagi antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau Rasulullah SAW diutus untuk semua manusia, ya, bukan hanya untuk bangsa Arab, bahkan untuk bangsa jin, dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya. Insya Allah kita akan membahasnya secara lebih rinci, ya, agar memperkokoh keyakinan kita, ya, akidah kita. Kita lanjutkan bagian kelima, yakni lanjutan kisah Salman Farisi. Ya. Di pada pertemuan yang lalu, Salman Al-Farisi menceritakan bahwa beliau berasal dari Persia, yakni Asbahan. Ayahnya adalah seorang tokoh masyarakat yang mengerti pertanian, dan Salman adalah anak kesayangannya. Salman kesehariannya diperintahkan untuk tinggal di rumah saja untuk menjaga perapian agar tidak padam, karena agamanya adalah Majusi. Suatu ketika Salman diberitakan untuk menengok tanah ayahnya karena kesibukan sang ayah yang tidak sempat mengurusi tanahnya. Dalam perjalanan menuju tanah ayahnya, ia melewati salah satu gereja Nasrani. Dia mendengar suara mereka sedang sholat, dan Salman kagum dengan sholat mereka. Yang jelas sholatnya bukan nyanyi-nyanyi, ya, karena nyanyian adalah seruding setan, apalagi diiringi oleh alat musik. Maka banyak sekali terjadi kemaksiatan di sana. Kalau ada konser-konser musik, itu banyak sekali terjadi kemaksiatan di sana. Jadi bersambut baunya laki-laki dan perempuan, ada khamar, ada narkoba, perzinahan, ya, dan yang lainnya. Dan semuanya itu melalaikan dari mengingat Allah. Maka Salman berkata dalam hati, demi Allah, ini lebih baik dari agama yang kami anut selama ini.
Salman bertanya kepada mereka, dari mana asal-usul agama ini? Mereka menjawab, dari Syam, Syria. Kemudian Salman pulang dan bertemu ayahnya. Ayahnya bertanya, anakku, kemana saja kamu pergi? Bukankah aku telah berpesan kepadamu untuk mengerjakan apa yang aku perintahkan itu? Salman menjawab, ayah, aku lewat pada suatu kaum yang sedang sholat di dalam gereja. Ketika aku melihat ajaran agama mereka, aku kagum. Demi Allah, aku tidak beranjak dari tempat itu sampai matahari terbenam. Qal ay bunayya laysa fi dzalika dini khair dinuka wa dinu abaika khair minhu. Qal qultu kalla wallah innahu khairun min dinina. Qal fakhafani fajal fi rijlayya qaidan thumma habasani fi baiti. Ayahku menjawab, wahai anakku, tidak ada kebaikan sedikit pun dalam agama itu. Agamamu dan agama ayahmu lebih bagus dari agama itu. Salman menjawab, ya, jadi dia membantah, demi Allah sekali-kali tidak. Agama itu lebih bagus dari agama kita. Kemudian ayahku khawatir dengan diriku sehingga beliau merantai kakiku, kemudian aku dipenjara dalam rumahnya. Qal wa ba'athat ilayya nasara fa qultu lahum idza qadima 'alaikum rakbun minas syami tujjarun min nasara fakhbiruni bihim. Qal wa qadima 'alaihim rabbun min syami tujjarun min nasara. Qal fakhbiruni bihim. Qal faqultu lahum idza qadaw hawaijahum wa aradu arja'aka ila biladihim fadinuni bihim. Qal falamma aradu arja'aka ila biladihim akhbaruni bihim. Faqaitul hadida min rijlayya thumma kharajtu ma'hum hatta qadimtu Syam. Salman Al-Farisi berkata, suatu hari ada serombongan orang dari agama Nasrani diutus menemuiku. Maka aku sampaikan kepada mereka, jika ada rombongan dari Syam yang terdiri dari para pedagang Nasrani, maka aku diberitahu. Maka datanglah kepada mereka rombongan para pedagang dari Nasrani dari Syam dan dikabarinya aku tentang kedatangan mereka. Maka aku berkata kepada mereka, meminta agar apabila para pedagang itu telah selesai urusannya dan akan kembali ke negerinya, memberiku izin bisa menemui mereka. Ketika para pedagang itu hendak kembali ke negerinya, mereka memberitahu kepadaku, ya. Kemudian rantai besi yang mengikat kakiku aku lepas, ya. Lantas aku pergi bersama mereka sehingga aku tiba di Syam. Falamma qadimtuha kuntu man afdalu ahli hadzal din. Qalu al-asqufu bil kanisa. Qal raji'tu faqultu inni qad raghibtu fi hadzal dini wa ahbabtu an aqula ma'ak ahdumuka fi kanisati wa ta'allam minka wa usalli ma'ak. Qal fadkhul dakhaltu ma'ahum. Kesamanya aku di Syam, aku bertanya, siapakah orang yang ahli agama di sini?
Mereka menjawab, pendeta yang tinggal di gereja. Kemudian aku menemuinya, kemudian aku bertanya kepada pendeta itu, aku sangat tertarik dengan agama ini, dan aku mencintainya sekali. Aku ingin tinggal bersamamu. Aku akan membantumu di gerejamu, agar aku dapat belajar denganmu dan sholat bersama dengan kamu. Pendeta itu menjawab, silahkan, maka aku pun tinggal bersamanya. Qala fakana rajulan shaw ya'muruhum bis-sadaqah wa yuraghibuhum fiha fa idza jama'u ilaihi minha asya'a akanazahu li nafsi wa lam yu'tihil masakina hatta jama'a sab'a hilalin min zahabin wa warid. Qal wa baghatuhu bu'dan sadida lima ra'aituhu yasna thumma mata fajtama'at ilaihi nasara liyadfinuhu faqultu lahum inna hadha kana rajulan shaw ya'murukum bis-sadaqah wa yuraghibukum fiha fa idza ji'tumuhu fiha iktanazaha li nafsi wa lam yu'til masakina minha syai'a. Ternyata pendeta itu seorang yang jahat. Dia menyuruh umatnya bersedekah agar tertarik untuk bersedekah. Namun setelah sedekah itu terkumpul dan diserahkan kepadanya, dia menyimpan sedekah tersebut untuk dirinya sendiri, tidak diberikan kepada orang-orang miskin. Aku sangat benci terhadap perbuatan tersebut sehingga terkumpullah 7 peti emas dan perak. Pendeta itu kemudian meninggal. Orang-orang Nasrani pun berkumpul untuk mengebumikannya. Ketika itu aku sampaikan kepada mereka, sebenarnya pendeta ini adalah seorang yang berperangai buruk, menyuruh dan agar kalian tertarik untuk bersedekah, tetapi jika sedekah itu telah terkumpul, dia menyimpannya untuk dirinya sendiri, tidak diberikan kepada orang-orang miskin sedikit pun. Qalu wa ma ilmuka bidzalik? Qal qultu ana adullukum ala kanzi. Qalu lana alai. Qal fara'aytuhum mawdi'a. Qal fastakhraju minha sab'an hilalin mamlu'atin dhahaban wa wariqa. Qal falamma ra'awha qalu wallah la nadfinuhu abada fasalabuhu thumma rajamuhu bil hijarah. Mereka pun mempertanyakan apa yang aku sampaikan. Apa buktinya bahwa kamu mengetahui hal itu? Aku jawab, mari aku tunjukkan kepada kalian simpanannya itu. Mereka berkata, baik. Lalu simpanan tersebut mereka berkata, baik, tunjukkan simpanan tersebut kepada kami. Kalau aku memperlihatkan tempat penyimpanan sedekah itu, kemudian mereka mengeluarkan sebanyak 7 peti yang penuh berisi emas dan perak. Setelah mereka menyaksikan betapa banyaknya simpanan pendeta itu, mereka berkata, demi Allah, selamanya kami tidak akan menguburkannya. Kemudian mereka menyalib pendeta itu pada tiang dan melempari jasadnya dengan batu. Tsumma ja'u birajulin
akhara faj'alhu fi makani. Qala yaqul Salman, fama ra'aitu rajulan la yusallil khamsa ara annahu afdalu minhu azhadu fid dunya azhadu fid dunya wala arghabu fil akhirah wala ad'abu laylan wa naharan minhu. Qala wa akhbartuhu hubban lam uhibbahu man qablahu wa qamtu ma'ahu zamana thumma khadarathul wafah. Faqultu lahu ya fulan inni kuntu ma'ak wa akhbartu hubba lam ahibbahu man qablak wa qad khadaraka ma tara min amrillah. Khairan man tusibi wa ma ta'muruni wa ma ta'muruni. Kemudian mereka menganggap orang lain sebagai penggantinya. Sama berkata, aku tidak pernah melihat seseorang yang mengerjakan sholat 5 waktu. Sama berkata, aku tidak pernah melihat seorang yang mengerjakan sholat 5 waktu yang lebih bagus dari dia. Tentu sholat 5 waktu ini syariatnya berbeda ya dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi seluruh agama para nabi dan rasul adalah agama Islam, tauhid, tetapi syariat mereka berbeda-beda. Dan nanti ketika Nabi Isa turun akan sholat bersama dengan makmum pada Imam Mahdi, ya, mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi Salman berkata, aku tidak pernah melihat seseorang yang mengerjakan sholat 5 waktu yang lebih bagus dari dia. Dia sangat zuhud terhadap dunia, sangat mencintai akhirat, dan terus-menerus beribadah siang malam. Maka aku pun sangat mencintainya dengan cinta yang tidak pernah aku berikan kepada selainnya. Aku tinggal bersamanya beberapa waktu. Kemudian ketika kematiannya menjelang, aku berkata kepadanya, wahai fulan, selama ini aku bersamamu dan aku sangat mencintaimu. Cinta yang belum pernah ada seorang pun yang aku cintai seperti cintaku kepadamu. Padahal sebagaimana kamu lihat telah menghampirimu saat berlakunya takdir Allah. Maka kepada siapakah aku ini engkau wasiatkan apa yang engkau perintahkan kepadaku? Qal ay bunayya wallah ma'alamu ahadan aljamu ala ma kuntu alaih laqad halakan nas wabadalu wadaraku akthara ma kanu alaih illa rajulan bil mawsil wa huwa fulanun wa huwa ala ma kuntu alaih fal haqq bihi. Qal falamma mata wa ghaiba lahibtu bi sahibil mawsil wa qultu lahu ya fulan inna fulanan awsani inda mauti an al-haqqa bik wa akhbarani annaka ala amri. Orang berkata, wahai anakku, demi Allah, sekarang ini aku sudah tidak tahu lagi siapa yang mempunyai keyakinan seperti aku. Sesungguhnya orang-orang yang aku kenal telah meninggal dan masyarakat pun mengganti ajaran yang benar ya, dan meninggalkan sebagiannya kecuali seseorang yang tinggal di Mosul di Irak, ya, di kota Irak, ya, di kota di Irak, ya, di Fulan, ya, sebutan untuk orang mati nanti yang tidak sebutkan namanya.
dia memegang keyakinan seperti aku ini. Temuilah ia di sana. Lalu tatkala ia telah wafat, aku berangkat untuk menemui seseorang di Mosul. Aku berkata, wahai Fulan, sesungguhnya si Fulan, rohib yang tinggal di Syam, di Syria, telah mewasiatkan kepadaku menjelang kematiannya agar aku menemuimu. Dia memberitahuku bahwa engkau memiliki keyakinan sebagaimana dia. Faqala li akim indi faqamtu indah wajadtu khaira rajulin ala amri sahibi falam yalbath an mata falamma khadrathul wafatu qultu lahu ya fulan inna fulanan awsabi ilaik wa amarani bil nuhukibi waqad hadraka min Allah azza wa jalla ma tara wa ila man tusibi wa ma ta'muruni qal ay bunayya wallah ma'alamu rajulan ala mithli ma kunna alaihi illa binasibin wa fulanun falhaq bih wa qala falamma mata wa ghaiba lahiktu bi sahibihi nasibin fajituhu wa akhbartuhu bi khairin wa ma amarani bihi sahibi. Kemudian orang yang ketemu itu berkata, silakan tinggal bersamaku. Aku pun hidup bersamanya. Aku dapati dia sangat baik, sebagaimana yang diterangkan si Fulan padaku. Namun ia pun dihampiri kematian. Dan ketika menjelang kematiannya, aku bertanya kepadanya, wahai Fulan, ketika si Fulan, ini rohib dari Syam, mewasiatkan aku kepadamu dan agar aku memilihmu, kini takdir Allah Azza wa Jalla akan berlaku atasmu sebagaimana engkau maklumi. Oleh karena itu, kepada siapakah aku hendak engkau wasiatkan dan apa yang engkau perintahkan kepadaku? Orang itu berkata, wahai anakku, demi Allah, tidak seorang pun sepengetahuanku yang seperti aku kecuali seorang nasibin, kecuali seorang di Nasibin, di dekat Turki, yakni Fulan. Temuilah dia. Maka setelah beliau wafat, aku menemui seseorang di Nasibin itu. Setelah aku bertemu dengannya, aku menceritakan keadaanku dan apa yang diberitakan Fulan kepadaku. Qal fakim indi wa kuntu inda wajatu ala amri sahibai wa kuntu ma'a khairi rajuli fa wallah ma laysa an nazala bihi al-maut falamma khadara qultu lahu ya fulan inna fulanan kana aw sabi ila fulan thumma awsabi fulanun ilaik fa ila man tusibi wa ma ta'muruni qal ay bunayya wallah ma na'lamu ahadan baqiya ala amrina amurka an ta'atiyahu illa rajulan bi'amuriya fainahu bimithli ma nahnu alih fain ahbabta fa'ti qal fainahu ala amrina qal falamma mata
falamma mata wa ghaiba lahiqtu bi sahibi Amuriya fa huwa khabari. Orang berkata, silakan tinggal bersamaku. Sekarang aku mulai hidup bersamanya. Aku dapati dia benar-benar seperti si fulan yang pernah hidup bersamanya. Aku dapati dia benar-benar seperti fulan yang aku pernah hidup bersamanya. Aku tinggal bersama seseorang yang sangat baik. Namun demi Allah, beberapa lama kemudian kematian hampir datang menyebutnya. Dan di ambang kematiannya, aku berkata, wahai fulan, ketika si fulan, yakni rahib dari Syam, Syria, mewasiatkan aku kepada fulan, yakni rahib dari Mosul, Irak. Dan kemarin fulan rahib dari Mosul mewasiatkan aku kepadamu. Peninggalmu nanti, kepada siapa aku akan engkau wasiatkan, dan apa yang akan engkau perintahkan padaku? Orang itu berkata, wahai anakku, demi Allah, tidak ada seorang pun yang aku kenal sehingga aku perintahkan kamu untuk mendatangi kecuali seorang yang tinggal di Amuria, kota di Romawi. Orang itu menganut keyakinan sebagaimana yang kita anut. Jika engkau berkenan, silakan mendatanginya. Dia pun menganut sebagaimana selama ini kami pegang. Setelah roh itu meninggal, aku pergi menuju Amuria. Aku menceritakan perihal keadaanku kepadanya. Faqal akim indi faqamtu ma'arujulin ala hadhi ashabihi wa amrihim. Qal waktasabtu hatta kana li baqaratun wa gunayma. Qal thumma nazala bihi amrullah. Falamma khadra qultu lahu ya fulan ini kuntu ma'a fulan fa awsadi fulanun ila fulan wa awsadi fulanun ila fulan thumma awsadi fulanun ilai fa ila man tusibi wa ma tu'maruni. Dia berkata, silakan tinggal bersamaku. Aku pun hidup bersama seorang yang ditunjuk oleh kawannya yang sekeyakinan. Aku bekerja di tempatnya sampai aku memiliki beberapa ekor sapi dan kambing. Kemudian takdir Allah pun berlaku untuknya. Ketika itu aku berkata, wahai fulan, selama ini aku hidup bersama si fulan, rahib dari Syam, Syria. Kemudian dia mewasiatkan aku untuk menemui si fulan, ini rahib dari Mosul, Irak. Kemudian si fulan juga mewasiatkan aku agar menemui fulan, rahib dari Nasibin, yang di Turki. Kemudian fulan tersebut mewasiatkan aku untuk menemuimu, yaitu di Amuria, di kota Romawi, di kota Romawi ini. Sekarang kepada siapakah aku ini engkau wasiatkan, dan apa yang engkau perintahkan kepadaku? Qal ay bunayya wallah ma'alamuhu asbaha ala ma kunna alaihi ahadun minan nas amuruka an ta'tiyah walakinnahu qad adallaka zamanun nabi huwa mab'uthun bi dini Ibrahim yakhruju bi ardil Arabi muhajiran ila ardi baina haratain bainahuma nahlun bihi ala matun la taqwa yaqulu hadiyata wala yaqulu sadaqah baina katifaihi khatamun nubuwah wa istata'ata an talhaqqa bidilkal biladi fa'al qal thumma mata wa ghaiba famaka tu bi Amuria masyaallah an tusah. Orang berkata,
wahai anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui seorang pun yang aku perintahkan kamu untuk mendatanginya. Akan tetapi telah hampir tiba waktu munculnya seorang nabi. Dia diutus dengan membawa agama Nabi Ibrahim. Nabi itu akan keluar dari suatu tempat di Arab, kemudian berhijrah menuju daerah antara dua perbukitan. Di antara dua bukit itu tumbuh pohon-pohon kurma. Pada diri Nabi itu terdapat tanda-tanda yang tidak dapat disembunyikan. Dia mau makan hadiah, tetapi tidak mau menerima sedekah. Di antara kedua bahunya terdapat tanda kenabian. Ini seperti yang disebutkan oleh Rahib Bahiro. Jadi ada tanda kenabian di antara kedua bahu beliau yang berbentuk bulat. Jika engkau mampu menuju daerah itu, berangkatlah ke sana. Kemudian orang ini pun meninggal dunia, dan sepeninggalnya aku masih tinggal di Amuria sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Tsumma marradi naharun min kalbin tujara. Faqultu lahum tahmiluni ila ardil Arab wa utikum baqarati hadihi wa gunamati wa gunaimati hadihi. Qalu na'am. Fa'ataituhum mumuhan wa hamaluni hatta idza qadimu bi wadil qura Zulamuni Faga'uni min rajulin min Yahuda abdan Fakuntu indah Waraitun nakhlan Warajaltu an takuna An balad alladhi Wasofali Sahili Walam yahikli Fi nafsi Wabainama ana indah Qadima alaihi ibnu Amin lahu minal madinati min bani Quraidah. Fabada ghanimin Fabada animin Faftamalani ilal Madinah. Qawmullah ma huwa illa an ra'aituha wa aradtuha bisifati sahih wa aqamtu biha. Kemudian suatu ketika lewat di hadapanku serombongan orang dari Khalq. Mereka adalah pedagang. Aku berkata kepada para pedagang itu, bisakah kalian membawaku menuju tanah Arab dengan imbalan sapi dan kambing-kambingku? Mereka menjawab, iya. Baiklah. Kalau aku memberikan ternakku kepada mereka, mereka membawaku. Namun ketika di Wadil Qura, mereka menzalimiku dengan menjualku sebagai budak ke tangan seorang Yahudi. Ini aku tinggal di tempat seorang Yahudi. Aku melihat pohon-pohon kurma. Aku berharap mudah-mudahan ini adalah daerah sebagaimana yang disebutkan oleh Fulan kepadaku, oleh pendeta yang terakhir ya kepada Salman. Aku tidak bisa hidup bebas. Ketika aku berada di samping orang Yahudi itu, keponakannya datang dari Madinah, yakni dari Bani Quraidah. Ia membeliku darinya, kemudian membawaku ke Madinah. Maka demi Allah, begitu aku tiba di Madinah, aku segera tahu berdasarkan apa yang disebutkan simpulan kepadaku. Sekarang aku tinggal di Madinah. Fab'athallahu rasulah
wa aqama bi Makkah ma aqam la asma'u lahu bi dzikri ma ana fihi min sughri rik thumma hajara ila Madinah Allah ini lafi ra'si al-kin li sayyidi a'malu fihi ba'dal amal wa sayyidi jalis idh akhbara ibnu amilahu hatta waqafa alayhi faqala fulan qala Allahu bani qaina wallah innahum ana la mujtami'u bi Quba'a ala rajulin qadima alaihim min Makkah al-yawm yaz'umuna annahu nabiyyun qala falamma sami'tuha akhadhatni murawa'u hatta zanantu sasqutu ala sayyidi. Allah telah mengutus seorang rasulnya. Rasul tersebut telah tinggal di Makkah beberapa lama. Yang aku sendiri tidak pernah mendengar ceritanya karena kesibukanku. Karena kesibukanku bekerja sebagai seorang budak. Kemudian Rasul itu berhijrah ke Madinah demi Allah ketika aku berada di atas pohon, di atas pohon kurma majikanku, aku terus bekerja. Sementara majikanku duduk di bawahnya. Tiba-tiba salah seorang ponakannya datang menghampirinya. Kemudian berkata, "Fulan, celakalah Bani Qailah, suku Aus dan Khazraj. Demi Allah, mereka kini sedang berkumpul di Kuba menyambut seorang yang datang dari Mekah pada hari ini. Mereka percaya bahwa orang itu nabi. Tatkala aku mendengar pembicaraannya, aku gemetar, sehingga aku khawatir jatuh menimpa majikanku karena berada di atas majikannya sedang duduk. Mendengar berita tersebut dia gemetar karena yang dinantikan ternyata datang. Qal wa nazaltu an-nakhla faj'altu aqulu li ibni ammihi dzalik madza taqul qal fa ghadiba sayyidi falakamani lakmatan syadidah thumma qala ma laka walidaha aqbil ala amalik qala qultu la syai' innama aradtu an astasbita amma. Kemudian aku turun dari pohon dan bertanya kepada keponakan majikanku tentang hal tersebut. Apa yang terjadi? Apa yang kau katakan? Apa tadi yang kau katakan? Majikanku sangat marah. Dia memukulku dengan pukulan keras, kemudian berkata, apa urusanmu menanyakan hal ini? Lanjutkan pekerjaanmu. Aku menjawab, tidak ada maksud apa-apa, aku hanya ingin. Saya menjawab, aku tidak ada maksud apa-apa, aku hanya ingin mencari kejelasan terhadap apa yang dikatakan. Qal maqad kana indi syai'un qad jama'tu falamma amsaytu akhadtuhu thumma dhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Quba. Fadakhaltu alaihi faqultu lahu innahu qad balaghani annaka rajulun salih
wa ma'aka ashabul laka ghuraba'u dawu hajjah wa hadha syai'un kana indi lisadaqah wa raidukum ahaqqa bihi min ghairikum qala faqaratuhu ilan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabi kulu famsaka yadahu falam ya'kul qala faqultu fi nafsi hadhihi wahidah sesungguhnya aku telah mempunyai sesuatu makanan dan mengumpulkannya. Ketika pada sore hari aku mengambil makanan tersebut, kemudian aku menuju Rasulullah SAW. Ketika itu beliau sedang berada di Kuba. Aku menemui beliau, aku berkata, telah sampai kepadaku kabar bahwasan engkau adalah seorang yang soleh. Engkau memiliki beberapa orang sahabat yang dianggap asing dan berhajat, maksudnya kekurangan atau miskin. Aku membawa sedikit sedekah dan menurutku kalian lebih berhak menerima sedekahku ini daripada orang lain. Aku pun menyerahkan sedekah tersebut kepada beliau SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, silakan kalian makan. Sementara beliau tidak menyentuh sedekah itu dan tidak memakannya. Aku berkata, ini satu tanda kenabian yang diberitahu oleh Rahib, ya, pendeta yang mewasiatkannya, mewasiatkan Salman bahwa salah satu ciri nabi tersebut adalah tidak makan sedekah, ya, tapi mau memakan hadiah. Thumma saraftu anhu fajama'atu syai'an. Fatahawala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah. Thumma ji'tu bihi faqultu inni ra'aituka la ta'kulu sadaqah wa hadhihi hadiyatun akramtuka biha. Qala fa'akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha wa amara ashabahu fa'akalu ma'ah. Qala faqultu fi nafsi hatani natani. Aku pulang meninggalkan beliau untuk mengumpulkan sesuatu. Rasulullah SAW pun berpindah ke Madinah. Kemudian pada suatu hari aku mendatangi beliau SAW sambil berkata, aku memperhatikanmu tidak memakan pemberian berupa sedekah, sedangkan ini merupakan hadiah sebagai penghormatanku kepada engkau. Kemudian Rasulullah SAW makan sebagian dari hadiah pemberianku dan memerintahkan para sahabat untuk memakannya. Mereka pun makan hadiahku itu. Aku berkata dalam hati, inilah tanda kenabian yang kedua. Itu terbukti. Thumma ji'tu Rasulullah SAW wa huwa bi baqi'il gharqad. Qala faqad tabi'a janazatan min ashabi alaihi syamlatan lahu wa huwa jalisun fi ashabi fasallamtu alaihi thumma tadartu anzuru ila zuhri hal ara khatama alladhi wasafa li sahibi. Falamma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istadartu arafa anni astasbitu fi syai'in usifali. Qal fa'alqa rida'ahu an zuhri wa nadartu ila al-khatam fa'araftu fantabaktu alaihi uqabbiluhu wa abki. Selanjutnya
aku menemui beliau sallallahu alaihi wasallam saat beliau berada di kuburan Baqi Gharqad. Beliau sedang mengantarkan jenazah salah seorang sahabat beliau. Beliau mengenakan 2 lapis pakaian atau 2 kain. Ketika itu beliau sedang duduk di antara para sahabat beliau. Aku mengucapkan salam kepada beliau, kemudian aku berputar memperhatikan punggung beliau. Adakah aku akan melihat khotam, tanda kenabian, khotam nubuwah yang disebutkan sahabatku ya, ini pendeta yang memberitahukannya ya, tentang tanda kenabian yang disebutkan sahabatku kepadaku, ini lahir dari Amuria. Pada saat Rasulullah SAW melihatku sedang memperhatikan beliau mengetahui bahwa aku sedang mencari kejelasan tentang sesuatu ciri kenabian yang disebutkan kepadaku. Kemudian beliau melepaskan kain selendang beliau dari punggung. Aku berhasil melihat tanda khotam nubuwah dan aku yakin bahwa beliau adalah seorang nabi. Maka aku berkhidmat di hadapan beliau dan memeluknya serta menangis. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takhawwaltu faqastu alaihi hadithi kama hadathtuka ya ibn Abbas. Qala fa'ajaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yasma'a dzalika ashabu. Thumma sawala Salman ari hatta qadahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Badrun wa Uhud. Qala thumma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadib iya Salman. Faqadabtu sahibi ala 300 nafhatin ukhyiha lahu bil fakir bi arba'ina uqiyah. Rasulullah SAW bersabda kepadaku, pindahlah posisi kemari, pindahlah kemari. Maka aku pun pindah dan menceritakan perihal keadaanku sebagaimana yang aku ceritakan kepadamu wahai Ibnu Abbas. Maka Rasulullah SAW takjub ya, ketika mendengar kisah perjalanan hidupku, ya, hidup Salman, kisah perjalanan Salman Al-Farisi. Dan demikian pula para sahabat beliau, mereka takjub. Kemudian terus bekerjalah Salman. Ya, jadi setelah itu Salman terus bekerja sebagai budak dan perbudakan inilah yang menyebabkan Salman terhalang mengikuti perang Badar dan Uhud. Rasulullah SAW suatu hari bersabda padaku, mintalah kepada majikanmu untuk bebas, wahai Salman. Maka majikanku membebaskan aku dengan tebusan 300 pohon kurma yang harus aku tanam untuknya dan 40 uqiyah, yakni 1.600 dirham atau sekitar 7.043.000 rupiah. Jadi tebusannya berupa 300 pohon kurma yang harus ditanam dan uang sebesar 40 uqiyah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sahabi, ainu akhakum fa'anuni binahri rajulu bi 30 wadiyah wa rajulu bi 20 wa rajulu bi 15 wa rajulu bi 10, yakni ar-rajulu biqadri ma indahu hatta istama'at li 300 wadiyah
Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idhab ya Salman, faqir laha, fa idza faragta fa'tini akunu ana adauha biyadai. Faqartu laha wa'adani ashabi hatta idza faragtu minha ji'tuhu fa'akhbartu. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'i ilaiha waja'alna nuqarribu lahu al-wadi wa yad'uhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyadi fawaladi nafsu Salman iyadi ma matat minha wadiyatun wahidah. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, berilah bantuan kepada saudara kalian ini. Mereka pun membantuku dengan memberi pohon tunas kurma. Ada seorang sahabat yang memberiku 30 pohon atau 20 pohon, ada yang 15 pohon, ada yang 10 pohon. Masing-masing sahabat memberiku pohon kurma sesuai dengan kadar kemampuan mereka, sehingga terkumpul benar-benar 300 tunas pohon kurma. Setelah terkumpul, Rasulullah SAW bersabda padaku, berangkatlah wahai Salman, dan tanamlah pohon kurma itu untuk majikanmu. Jika telah selesai, datanglah kemari, aku akan meletakkan padanya, akan meletakkan padanya, pada pohon tersebut tanganku. Aku pun menanamnya dengan dibantu para sahabat. Setelah selesai, aku menghadap Rasulullah SAW dan memberitahukan pihakku. Kemudian Rasulullah SAW keluar bersamaku menuju kebun yang aku tanami itu. Kami mendekatkan pohon atau tunas kurma itu terhadap beliau, dan Rasulullah SAW pun meletakkan tangan beliau. Maka demi jiwa Salman yang berada di tangannya, di tangan Allah, tidak ada sebatang pohon pun yang mati. Ini adalah salah satu mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam. Fadailun nakhla wa baqiya 'alayya ma wa bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithli baydati dajaja in dhahabin min ba'dil maghazi. Faqala ma fa'ala al-farisiyu al-mukatab ma fa'ala al-farisiyul mukatab qala fadu'aitu lahu faqala khudh hadhihi fa'addi biha ma 'alaika ya Salman. Faqultu wa taqa'u hadhihi ya Rasulullah mimma 'alaik. Qala khudha fa inna Allah 'azza wa jalla sayu'addi biha 'anka. Qala wa akhadtuha wazantu lahum minha walladhi nafsu Salman biyadi arba'ina uqiyatan wa awfaytuhum haqqahum awdiktu fasyaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Khandaq thumma lam yakutni ma'ahu mashhad. Untuk tebusan pohon kurma sudah terpenuhi. Aku masih mempunyai tabungan uang sebesar 40 rupiah. Kemudian Rasulullah SAW membawa emas sebesar telur ayam hasil dari rampasan perang. Lantas beliau bersabda, apa yang telah dilakukan Salman Al-Farisi? Kemudian aku panggil beliau, lalu beliau bersabda, ambillah emas ini, silakan manfaatkan untuk melengkapi tebusanmu wahai Salman. Wahai Rasulullah SAW, sebagai apa emas ini bagiku? Statusnya pinjam atau hadiah, maksudnya seperti itu. Rasulullah SAW menjawab, ambil saja. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi, insya Allah Allah Azza wa Jalla akan memberi kebaikan dengannya kepadamu. Benar, aku menimbang emas itu demi Allah, demi jiwa Salman
demi jiwa Salman yang berada di tangannya, di tangan Allah, berat ukuran emas itu 40 uqiyah, ya, tepat 40 uqiyah. Kemudian aku penuhi tebusan yang aku serahkan kepada Mas Yanto, dan aku dimerdekakan. Setelah itu aku turut serta bersama Rasulullah SAW dalam perang Khandaq. Dan setelah itu tidak ada satu peperangan pun yang tidak aku ikuti. Setelah itu Salman bersama Rasulullah SAW dan ikut perang bersama beliau, kecuali perang Badar dan perang Uhud tadi, karena terhalang oleh pekerjaan Salman sebagai budak. Kalau sudah merdeka, maka Salman ikut bersama Rasul dan para sahabat. Hadis riwayat Ahmad, Tobroni, Syekh Suhaib Al-Amaud mengatakan bahwa hadis ini hasan. Jadi di punggung beliau, ya, SAW, itu ada tanda kenabian, ya, seperti yang disebutkan oleh Nabi sebelumnya, yakni Nabi Isa AS dalam kitab suci mereka, yang diketahui oleh pendeta Nasrani yang menceritakan kepada Salman bahwa akan datang seorang nabi dengan tanda kenabian tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.